Iya, pemirsa masih bersama kami di studio dan masih membahas nih terkait perluasan ganjil genap dan juga selama musim kemarau ini Pak, untuk memperjelas lagi kepada masyarakat apakah memang nantinya polusi udara dan ganjil genap ini akan terpatok hanya pada musim kemarau atau akan menjadi panjang begitu Pak? Ya. Jadi kalau kebijakan itu, apalagi ini terkait dengan hukum positif, apabila sudah diputuskan bukan hanya musim kemarau. Jadi memang ada kemarin disampaikan dalam diskusi itu terkait dengan polusi, ditambah salah satunya karena musim kemarau, banyak lahan kering, pohon yang mati, dengan tambahnya asap dari kendaraan bermotor ini menambah banyak beban timbal yang ada di udara. Itu salah satunya konsep. Yang kenapa muncul musim kemarau. Tetapi pada prinsipnya, penggunaan atau kebijakan yang diambil itu akan mengakomodir semua kepentingan, baik itu dari segi kesehatan, bangkitan lalu lintas, kemacetan, dan akhir-akhirnya ujungnya adalah keselamatan berlalu lintas. Itu memang tujuan akhir. Dan konsep yang terbesarnya adalah terbentuknya sebuah kawasan tertib berlalu lintas yang mungkin area tersebut nanti akan menjadi area yang mungkin steril dari salah satu kewajiban kendaraan tertentu, atau mungkin juga nanti kawasan tersebut mungkin jadi lebih familiar terhadap kesehatan. Itu yang konsep besarnya. Baik, Pak Darmaning Tias sendiri ini berarti mengaitkan dengan polusi dan juga peraturan nanti akan dibuat ini harus menjadi jangka panjang begitu ya Pak? Ya, seperti yang saya kemukakan di depan, tidak mungkin sebuah kebijakan itu dibuat hanya untuk sesaat, kecuali misalnya bagaimana kebijakan mengatasi kekeringan, nah itu memang sesaat. Begitu ada hujan, kebijakan itu nggak berlaku. Tetapi kalau ini sifatnya long term, ya saya kira tidak bisa sesaat. Jadi bahwa kemarau menjadi salah satu pemicu untuk mendorong terciptanya kebijakan mungkin sangat bisa dipahami. Tetapi kebijakannya sendiri, apalagi kebijakan lalu lintas, memang tidak bisa diterapkan secara sesaat. Dia harus berlaku secara jangka panjang. Paling tidak sampai ditemukannya solusi baru yang lebih konkret. Baik, baik Pak Nasir, terakhir bahwa apa yang harus dilakukan masyarakat dengan adanya himbauan-himbauan juga perluasan mungkin beberapa daerah nantinya yang masih digodok wacana seperti apa Pak? Ya, yang pertama, transportasi publik di Jakarta itu terutama di jalur protokol itu cukup memadai. Memang ke depan itu kita akan membiasakan untuk menggunakan transportasi publik sebagai angkutan. Nah, ke depan lagi memang Jakarta ini bagian dari ibu kota negara yang mungkin salah satu polusi udaranya cukup buruk. Nah, oleh karena itu ketika nanti kebijakan itu diterapkan, maka masyarakat yang pertama adalah ikuti program-program pemerintah terhadap kebijakan publik, misalnya transportasi umum. Yang kedua, terkait dengan penggunaan ganjil genap pada area-area tertentu. Setidaknya ketika memang itu terjadi pada seseorang yang memang mempunyai mobil ganjil ataupun genap, untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang secara umum dia sudah ketahui permasalahannya. Dan yang ketiga, mungkin ini bagian dari pola untuk mendisiplinkan masyarakat dan menjaga keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas itu, Mbak. Baik, Pak Darmaning Tias, mungkin untuk closing statementnya ini terkait dengan perluasan ganjil genap yang nantinya akan diperlakukan begitu bagi seluruh masyarakat khususnya di DKI Jakarta. Enggak, saya kira pemerintah tetap harus punya ketegasan terhadap pembatasan penggunaan sepeda motor. Jadi sebetulnya diakui atau tidak, salah satu kontribusi terbesar sekarang ini kan sepeda motor, karena populasinya sangat tinggi di Jakarta ini. Jadi saya kira 2/3 kendaraan bermotor yang ada di Jakarta ini adalah sepeda motor. Karena itu harus ada pembatasan penggunaan sepeda motor, dan masyarakat harus didorong untuk menggunakan angkutan umum. Saya sendiri sebetulnya sudah memberikan contoh, cuma saya kan nggak pernah dimunculkan ketukuan saya sebagai pengguna angkutan umum itu, jadi nggak menginspirasi. Tapi kan mungkin belum siap semua begitu, Pak. Tapi saya kira saya tiap hari menggunakan angkutan umum, termasuk tadi mau ke Cek TV, juga saya menggunakan angkutan umum dan happy-happy saja. Saya ketemu Tiara kan juga tidak mengurangi harkat saya dengan menggunakan angkutan umum kan. Jadi saya kira pemerintah itu yang sudah harus memulai memberikan contoh. Ayo gunakan angkutan umum. Kalau masyarakat makin banyak orang menggunakan angkutan umum, saya kira pembatasan-pembatasan kendaraan pribadi itu secara otomatis akan
dilakukan oleh masing-masing. Dan saya kira tidak ada alasan lagi sekarang ini untuk tidak menggunakan angkutan umum. Kenapa? Baik. Karena angkutan umumnya sudah nyaman. Gitu. Baik itu Transjakarta Busway, LRT maupun KRL Jabodetabek. Gitu. Ya pada saat peak season memang sedikit berjejal-jejal, tetapi AC-nya masih tetap dingin. Baik, Gitu, saya kira. baik. Terima kasih Pak Darman Nitias, terima kasih Pak Terima Nasir kasih. atas waktunya bergabung bersama kami, dan ini semoga saja memang pemerintah bisa lebih memperhatikan transportasi begitu yang nantinya digunakan sebagai antisipasi ketika ganjil genap atau perluasan daerah ganjil genap benar-benar diterapkan di Jakarta. Iya, pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.